kesetiaan-Mu sungguh sangat kami nikmati. Bahkan sampai hari ini kami ada. Itu bukan karena kami mau ada, tapi karena Tuhan kami mau ada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa ini. Karena kami tidak mungkin besok masih ada. Karena kalau kami besok masih ada pun itu karena kemurahan-Mu. Lanjutkan kasih-Mu dalam diri kami Tuhan. Bekali kami. Untuk kami menikmati senantiasa hadirat-Mu. Kami menyadari kami manusia terbatas. Tidak ada yang kami boleh sombongkan di muka bumi ini Tuhan. Apa yang kami punya yang bukan Tuhan punya? Tuhan, ampuni kami. Tolong kami, sadarkan kami bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah-Mu. Lanjutkan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami saat kami mendengar firman-Mu. Kami rindu Engkau menjamah kami saat kami merenungkan firman-Mu. Dan berikan kami komitmen untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu dengan tulus ikhlas. Sehingga apapun yang kami lakukan bukan karena kami mau apa-apa. Tapi kami rindu untuk membalas cinta Tuhan walaupun tidak seberapa. Tolong berikan kami arti hidup dan hidup kami setiap saat. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, sukacita-Mu di tengah-tengah hidup yang tidak menentu ini Tuhan. Kami tahu dunia ini tidak mengharapkan apa, tidak menjanjikan apa-apa. Tapi Engkau Allah yang menjanjikan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Silakan Kau berbicara kepada kami. Sesungguhnya hamba-Mu siap mendengar firman-Mu. Urapi kami, konsentrasikan kami untuk menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Saya harap yang di rumah juga boleh membuka Alkitabnya dan jangan ditutup Alkitab itu. Nanti saya akan berbicara per kata. Demikian firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana. Hana siapa? Dia seorang perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia, Hana, sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, saat itu juga, datanglah Hana ke situ, ke bait Allah. Dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 36 dari kalimat seperti ini. Lagi pula di situ ada Hana. Ada apa dengan kalimat lagi pula di situ ada Hana? Untuk apa penulis Lukas menyatakan pernyataan lagi pula di situ ada Hana? Ini ada kepentingannya di sana dalam penulisan ini. Karena di ayat sebelumnya, ayat 25 sampai 35, itu penulis Lukas menyatakan bahwa ada seorang yang bernama Simeon. Dia ada di Yerusalem. Simeon adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati. Dan dikatakan Simeon adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Roh Kudus ada di atasnya. Dan Simeon diberitahu oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia bertemu dengan bayi Yesus.
Dan suatu ketika Roh Kudus berkata kepada Simeon bahwa dia harus menemui bayi Yesus di pelataran bait suci. Jadi pagi-pagi benar Simeon sudah ada di sana dan menunggu bayi itu. Kan beberapa bayi yang di Yerusalem itu pasti akan diserahkan kepada Tuhan. Ya, dengan persembahan merpati, domba, dan seterusnya. Ada puluhan bayi yang diserahkan di sana. Tapi oleh petunjuk Roh Kudus, Simeon tahu bahwa bayi inilah adalah bayi Yesus. Jadi, Simeon menyadari ini adalah bayi Yesus. Saat dia bertemu dengan orang tuanya, dia langsung minta supaya dia boleh menatang, boleh menggendong, boleh memeluk, boleh menaruh dari dalam di dadanya. Simeon bersyukur kepada Tuhan bahwa telah terjadi luar biasa. Allah menyertai, Allah membimbing, Allah mempertemukan yang selama ini diharapkan oleh Israel tentang penghiburan yang sejati dari Allah sendiri, yaitu kedatangan Kristus, Sang Mesias itu. Setelah ditatang, dipeluk, dia bersuka cita. Sekarang Tuhan, hamba-Mu boleh pulang ke rumah Bapa. Aku telah melihat apa yang Kau nyatakan, itu benar adanya. Kemudian diserahkan kepada orang tuanya, kemudian dia berkata kepada orang tuanya bahwa anak ini akan membuat pemisahan yang luar biasa di antara orang Israel yang ada di sana saat itu. Akan terpisah, yang percaya akan diberkati, yang tidak percaya akan dihukum oleh kedatangan Mesias itu. Kemudian Lukas sadar bahwa ini perlu saksi, perlu bukti. Maka ada pernyataan, lagi pula di situ ada Hana. Saudara perhatikan, antara biografi si Simeon dengan Hana, lebih lengkap mana datanya? Saya yakin saudara akan mengatakan lebih lengkap Hana. Kenapa? Karena Lukas ingin menyatakan bahwa Hana lah saksi yang kedua tentang kedatangan Mesias itu. Karena suatu peristiwa menjadi sah kalau ada 2-3 saksi. Dan ini disaksikan oleh Hana juga. Bahkan saksi yang kedua ini lebih lengkap datanya. Dikatakan ada orang yang bernama Hana. Dia seorang, satu perempuan. 2, dia seorang perempuan. Siapa? Nabi. Kemudian dia anak Fanuel dari suku Aser. Ia sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Kemudian dia menjadi janda. Ia berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam dia berdoa dengan berpuasa dan berdoa. Ada 9 pernyataan tentang Hana. Simeon tidak seperti itu. Jadi Lukas ingin menyatakan bahwa apa yang dikatakan itu benar adanya. Ada saksinya. 2 saksi cukup. Dan yang kedua, saksi yang kedua ini adalah seorang nabi. Dan nabi itu perempuan. Saudara, kita tahu seorang saksi harus punya integritas. Seorang gembala tidak boleh jadi saksi karena dia jarang ke gereja, katanya. Di Lukas itu pasal 2 sebelumnya. Seorang pemungut cukai apalagi. Seorang pendosa seperti perempuan-perempuan yang berdosa apalagi tidak mungkin jadi saksi. Hanya orang yang berintegritas, hanya orang yang setia masuk rumah ibadah. Itu yang boleh jadi saksi dan dipercaya. Saudara-saudara, dari pernyataan ini kita sadar bahwa hidup ini adalah menjadi saksi. Hidup ini menjadi saksi. Kita menginjil, oke, dengan verbal, perkataan, oke. Tapi alangkah indahnya kalau dilengkapi dengan kesaksian hidup yang berintegritas. Ini penting. Di dalam dunia yang bengkok ini, Allah ingin menunjukkan anak-anaknya untuk menjadi saksi hidup di dunia yang sementara ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengubah dirinya, yang membentuk karakternya. Kalau tidak, kita seperti garam yang kehilangan asinnya. Seperti terang yang ditutup dengan gantang. Enggak ada sesuatu yang membuat pengaruh di sana. Hidup adalah berintegritas.
Hidup adalah bersaksi. Apalagi bersaksi tentang Yesus Tuhan yang sudah mengubah hidup kita, yang sudah memberikan kepastian keselamatan. Saksikan kepada siapapun yang ada di tempat manapun Anda Tuhan tempatkan. Tuhan ingin kita menjadi saksi. Yang kedua, Hana dikatakan siang malam dia ada di bait Allah. Dia berdoa, dia berpuasa. Luar biasa rohani. Seorang nabi perempuan. Ini bukan masalah yang gampang. Seorang perempuan yang dianggap nabi di Israel zaman itu. Nabi kebanyakan laki-laki. Ini nabi perempuan. Dan sangat luar biasa bahwa nabi perempuan ini diakui oleh seluruh penduduk Yerusalem. Semua tahu. Seorang nabi pasti membawa kabar baik, peringatan dan seterusnya. Seorang nabi pasti menguasai Alkitab, menguasai firman Tuhan, bergelut dengan Alkitab, membaca, berdoa, menyembah dan seterusnya. Dia di sana. Mungkin rumahnya dekat di sana, mungkin dia ditampung di sana dengan dia seorang janda yang sudah tua. Jadi berkat. Untuk siapa? Untuk para wanita yang sudah berumah tangga maupun yang belum. Untuk apa? Untuk menjadi seorang konselor yang baik. Konselor Alkitabiah. Jadi peran Hana di Yerusalem saat itu adalah orang yang menjadi berkat buat orang-orang yang di usia muda yang lain. Para perempuan muda mungkin punya masalah hidup, mungkin punya masalah yang lain yang menghimpit dia boleh datang ke rumah Hana atau ke pelataran bait Allah untuk memberikan masukan. Saudara, hidup ini menjadi berkat. Hidup ini menjadi berkat. Maka dari itu, persiapkan dirimu, lengkapi dirimu untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Isi pikiran kita, hati kita, firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Konsep teologis yang benar. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sangat membahagiakan orang lain, bukannya diri sendiri. Kita jadi berkat buat orang lain lewat masukan kita pada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita lewat berkat rohani ini. Itu sangat bahagia, melebihi materi, saudara. Seorang guru yang baik adalah guru yang merasakan harga diri, dalam arti membuat anak dirinya itu berhasil menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Itu guru pengabdian. Bukan karena dia dapat honor, gaji, bukan. Karena dia melihat anaknya itu berhasil dan berguna untuk kepentingan bangsa. Demikian kita sebagai orang beriman. Kita mengabdi kepada Tuhan. Kita memperbanyak firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan. Dan itu akan menjadi bahan untuk seorang konselor Kristen. Untuk anak-anak kita, kalau kita seorang wanita, ibu rumah tangga. Lengkapi diri kita dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kita mengasihi apa yang dikasihi Tuhan, yang punya problem. Jadi pada pagi hari ini, jadilah seperti Hana, seorang yang suka menolong perempuan-perempuan muda yang lain. Kemudian, Hana adalah nabi yang senantiasa juga peka mendengar firman Tuhan. Sehingga pada saat Simeon dengan bayi Yesus dengan orang tuanya itu ada di pelataran bait Allah. Hana tahu, Hana melihat. Makanya dikatakan di situ pula ada Hana, lagi pula di situ ada Hana. Jadi Hana mendengar pernyataan siapa? Pernyataan Simeon tentang Yesus, tentang bayi Yesus. Bagaimana dia akan melakukan kehendak Allah saat Yesus di muka bumi ini. Dia tahu percakapan itu, nubuat itu. Sehingga dia mengatakan, dia datang di bait Allah. Yang pertama, mengucap syukur kepada Allah. Apa yang diucapkan syukur dalam konteks ini adalah mengucap syukur tentang kedatangan Mesias yang sudah digendong oleh Simeon, yang sudah didengar nubuatnya tentang Yesus oleh Simeon. Dia bersyukur kepada Tuhan. Selama ini ratusan tahun. Kira-kira zaman Matius sampai Matius kurang lebih 400 tahun. Tuhan diam, Tuhan tidak bicara. Tapi saat itu
dengan kepekaan Roh Kudus yang dia rasakan. Ya ini, Simeon sedang menggendong bayi Yesus, sudah menyatakan nubuatnya. Aku bersukacita, turut bersukacita. Dia bersukacita. Karena apa? Karena dia sudah melihat juga dengan mata kepala sendiri. Jadi, Hana merasakan juga sukacitanya si Simeon. Merasakan juga kasih yang luar biasa. Saudara, kalau kita bertemu dengan Yesus, sampai tidak ada sukacita, ketemu Yesus tidak ada sukacita, berarti belum ketemu Yesus. Berdoa sampai belum merasakan hadirat Tuhan, berarti kita belum berdoa. Kenapa? Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Saat bertemu dengan Tuhan, maka waktu kita mengatakan amin, ada sukacita, ada nyes begitu dalam hati kita. Jadi berdoalah setiap saat sampai kita itu merasakan hadirat Tuhan. Jangan sekedar protokol, upacara gitu ya istilahnya. Kebiasaan, kewajiban. Tapi rasakan kedekatan ini lewat doa itu. Waktu kita ketemu dengan Tuhan Yesus, saya yakin apapun masalah kita itu nomor 2. Yang pertama adalah merasa kedekatan, ada intimasi di sana. Itu luar biasa. Itu tidak dapat dibayar atau dibandingkan dengan apapun juga. Rasakan hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan lewat firman dan berdoa. Ada perubahan hidup, ada sukacita, tantangan banyak, tapi bertemu dengan Tuhan mengubah segalanya. Sudut pandang kita akan berubah lihat masalah. Itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk saya atau kita semua, apa karakter kita diubah oleh Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Menghibur kita, Roh Kudus tidak tinggal diam, dia akan menuntun kita ke arah yang benar. Tidak akan menjadi orang yang gampang putus asa. Dia bersukacita ketemu dengan Yesus, apalagi bahwa dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Jadi anak itu sudah lama, sudah puluhan tahun tinggal di Yerusalem, di pelataran Bait Allah. Siang malam dia di sana. Setiap ketemu orang-orang yang sama-sama menantikan kedatangan Mesias. Saudara, zaman itu orang seringkali membicarakan tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang akan datang yang dijanjikan Bapa. Sebagai penghibur, penolong, pelepas umatnya dari belenggu penjajahan penguasa Roma. Itu pengertian mereka. Saat mereka ditindas oleh penguasa Roma, mereka berdoa, Tuhan, kapan Engkau datangkan Mesias? Kapan janjimu Engkau genapi? Mesias datanglah, Mesias datanglah. Itu sudah menjadi hal yang umum di sana. Dia merasa penghiburan itu hanya pada Mesias. Tekanan hidup, ekonomi, politik, apapun, mereka pasti berdoa, Mesias datanglah. Saya sangat merindukan Engkau sebagai pelepas kehidupan kami. Itu. Waktu Hana melihat Yesus datang sebagai Mesias, Hana langsung berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang bagaimana? Yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Di ayat sebelumnya, bahwa Simeon menyatakan bahwa anak ini akan membuat pemisah yang luar biasa. Bagaimana? Waktu Yesus berjalan dalam dunia ini, setiap orang akan menanggapi siapa Yesus dengan versi masing-masing. Yang tidak percaya akan mengatakan, Yesus itu orangnya senang dengan orang berdosa, bergaul dengan orang berdosa, menjamah makanan orang berdosa. Dikatakan Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan, orang yang ngaku-ngaku sebagai anak Allah dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada orang yang percaya kepada kebenaran yang Tuhan sampaikan, sehingga dia mengatakan Engkau adalah Tuhan dan Allah. Jadi di Israel itu ada 2 golongan, yang percaya dan yang tidak. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka
menafsirkan firman Tuhan tentang Mesias yang akan datang itu sebagai pelepas dalam arti politik ekonomi. Jadi penafsiran yang salah, teologi yang salah di dalam kita membaca Alkitab membuat kita bisa kecewa kepada Tuhan. Tuhan kok begini saya? Kok saya harus mengalami seperti ini? Saya ini kurang apa? Saya sudah berdoa puasa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah melakukan apapun untuk Tuhan, saya mati-matian untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang saya dapat? Engkau tidak peduli pada saya. Ternyata engkau adalah sama dengan yang lain-lain, cuma janji bohong dan sebagainya. Lebih baik saya cari kepercayaan yang lain, yang mungkin lebih mantap. Tuhan, saya kok lama nggak dapat pasangan hidup. Katanya engkau adalah Allah yang tidak akan menghendaki kita sendirian. Tapi sampai hari ini, kok seperti ini? Tuhan, katanya engkau adalah Allah, sumber berkat luar biasa. Puluhan tahun saya kerja, rumah tetap ngontrak, bahkan kos. Mana masa depan yang kau janjikan itu? Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu mujizatmu yang katanya luar biasa itu? Saudara, orang yang salah menempatkan Tuhan cuma sebagai alat untuk memenuhi hasrat kita, itu cilaka. Kalau dia adalah anak Tuhan, Tuhan tidak akan kekurangan akal atau habis akal untuk membentuk anak ini yang dikasih itu. Proses luar biasa, jatuh bangun. Sehingga dia ngerti, oh sekarang aku tahu bahwa hidup ini bukan sekedar apa yang aku punya, tapi apa yang Tuhan punya dalam diri saya, aku kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi makna hidup gak ditentukan oleh apa yang aku punya, tapi apa yang aku beri kepada orang lain. Orang ini akan bertemu Tuhan secara pribadi. Saudara, mari kita belajar. Apapun dalam dunia ini, sekejap bisa habis. Apapun. Apalagi sekarang musim hujan, musim banjir. Di mana-mana banjir. Ada mobil bisa terhanyut ya di daerah seberang sana ya. Mobil mahal-mahal, apalagi mobil kredit ya toh. Wah, belum selesai kreditnya. Sudah terhanyut, rusak lagi. Waduh, susahnya luar biasa. Apalagi untuk Grab ya. Wah, sangat pusing. Yang kaya sekarang, mana ada orang yang mengatakan sukses? Kecuali penjual online ya. Matahari, wah, apapun lah. Tidak cuma di Indonesia, di seluruh dunia merasakan kolab perusahaannya. Apa yang kita sandarkan? Kalau hidup kita tertuju kepada materi, pada kekayaan, kita akan stres, bahkan ada yang bunuh diri. Lihat kenyataan ini. Saudara, ikut Tuhan adalah ikut segala kebenarannya. Murid itu mengikuti jejak gurunya. Maka kita akan berbahagia di sana. Saudara, jangan sampai kita salah teologi di dalam belajar untuk mengasihi Tuhan. Kemudian, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sekali lagi, untuk Yerusalem. Artinya apa? Bahwa di Yerusalem lah akan terjadi perubahan besar di sana. Apa itu? Peristiwa Yesus mati di kayu salib. Penentu segala-galanya itu di Yerusalem. Dan nanti pada akhirnya penentu hari zaman akhir itu pun di Yerusalem secara fisik. Sebelum terjadi di sana, mari kita di sini mempersiapkan diri. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Tuhan jangan berspekulasi. Oh kan belum ada ini, wah, jadi saatnya belum datang nantinya. Enggak, kapanpun dia bisa datang. Jadi saudara, mari setiap hari kita mempersiapkan diri kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Baca Alkitab jadi berkat buat orang lain. Dan ingin senantiasa bersaksi kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena mereka adalah orang yang tinggal dalam kegelapan. Kita sebagai terang, menunjukkan terang itu
untuk mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini, karena Engkau Allah yang baik, yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang singkat ini. Kami percaya, kalau kami hidup berintegritas, kalau kami suka baca firman Tuhan, jadi berkat buat orang lain, bersaksi kepada orang lain tentang Engkau, maka hidup kami kian lama kian Kau perbaharui menjadi orang yang terus berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, ampuni kami, supaya kami Tuhan boleh menjalankan visi misi-Mu dalam dunia ini untuk membawa orang menuju ke kebenaran-Mu, membawa orang datang kepadamu. Itu adalah hadiah terindah selama kami masih dalam dunia ini, untuk membawa orang berbalik kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berikan kami komitmen untuk hidup berintegritas, untuk mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kami taat dengan segenap hati, sehingga ada perubahan, dan menikmati kemurahan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati saudara kami, jemaat Kapasari yang di rumah yang sekarang ibadah online. Berkati apapun kebutuhannya, Engkau sanggup mencukupinya. Tuhan, kalau Tuhan punya kehendak dalam setiap pribadi mereka, Tuhan tolong berbicara kepada mereka, sehingga mereka kuat tabah menghadapi apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan kepada kami semua yang pada pagi hari ini menikmati ibadah online. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin Engkau sudah mendengar doa kami. Haleluya. Amin.